Ya, kali ini kita akan membahas tentang ya tentang constraint. Untuk materi ini saya ambil dari Oracle-nya langsung, yaitu Oracle Academic Initiative. Lalu yang ini kita akan bahas untuk Oracle 9e Introduction to SQL oleh Desi Badariah, Sarjana Komputer MT, Politeknik Elektronik Negeri Surabaya, Institut 10 November. Bab 11 tentang constraint. Sasarannya memahami definisi constraint, dapat membuat constraint, dapat melakukan pemeliharaan constraint. Constraint adalah batasan atau aturan yang ada pada tabel. Constraint mencegah penghapusan data dari suatu tabel yang mempunyai keterkaitan dengan tabel yang lain. Misal, terdapat keterkaitan antara tabel departemen dengan tabel pegawai, di mana pada tabel pegawai menyimpan informasi kolom nomor departemen yang juga terdapat pada tabel departemen. Jika baris dengan nomor departemen 10 akan dihapus dari tabel departemen, sedangkan terdapat data pegawai yang bekerja pada departemen tersebut, maka dengan adanya constraint antara dua tabel, penghapusan tersebut tidak dapat dilakukan. Oracle menyediakan beberapa tipe constraint seperti berikut: not null, unique, primary key, foreign key, check. Lalu untuk contoh penulisan constraint, create table employees, employee ID, jenisnya tipenya apa, number 6, first name, varchar 20, sampai terakhir. Untuk penutupnya constraint emp underscore emp underscore id underscore pk. Ini primary key dari employee ID. Lalu untuk constraint not null, suatu kolom yang didefinisikan dengan constraint not null tidak boleh berisi nilai nol. Kolom yang berfungsi sebagai kunci primer atau primary key otomatis tidak boleh memiliki nilai nol. Lalu untuk penggunaan constraint not null, create table employees, employee ID dengan tipe number. Lalu 6, last name variable char 2, ini not null, salary number, commission potnya juga number, hire date dengan tipe data date, constraint emp hire date, nn itu not null, diberi nama user. Lalu constraint unique mendefinisikan suatu kolom menjadi bersifat unik. Ilustrasi penggunaannya adalah sebagai berikut. Ini ditambah, jadi sudah ada data employee lalu ditambahkan dengan nama Smith 2 dengan nama J Smith yang sama, dengan email J Smith yang sama. Yang untuk yang pertama diperbolehkan, namun yang kedua datanya tidak diperbolehkan karena sudah ada. Perintah pembuatan tabel untuk ilustrasi di atas: create table employees, employees ID dengan tipe number, last name dengan tipe variable char not null, email dengan tipe variable char, salary number, commission number, hire date not null. Constraint emp email UK unique email. Nah, berarti di sini diperlakukan unique untuk email. Constraint primary key membentuk key yang unik untuk suatu tabel. Kolom yang didefinisikan sebagai primary key akan mengidentifikasi suatu baris data menjadi unik. Contoh penggunaan constraint primary key: create table department, department ID, number, department name, varchar. Constraint department name not null, manager ID dengan tipe number, location ID dengan tipe number, constraint department ID pk primary key dari department ID. Ilustrasinya sebagai berikut. Yang pertama, departemen ID itu sebagai primary key, lalu ditambahkan data, namun departemen ID tidak ada. Berarti itu tidak diperbolehkan karena departemen ID itu merupakan primary key, sedangkan primary key harus memiliki nilai, tidak boleh nol. Lalu untuk yang kedua, 50, karena 50 ini sudah ada maka tidak diperbolehkan, karena akan terjadi duplikasi. Lalu constraint foreign key. Foreign key constraint didefinisikan pada suatu kolom yang ada pada suatu tabel, di mana kolom tersebut juga dimiliki oleh tabel yang lain sebagai suatu primary key. Constraint foreign key didefinisikan pada suatu kolom yang ada pada suatu tabel, di mana kolom tersebut juga memiliki tabel yang lain sebagai suatu primary key. Ilustrasinya sebagai berikut: departemen ID lalu sebagai berikut, lalu dengan tabel employees. Di tabel employees, departemen ID di sini itu sebagai foreign key. Lalu kita insertkan dengan nama employee ID 200 dengan nama Ford, dengan nomor dengan departemen ID 9, karena di nomor departemen ID 9 tidak ada,
maka yang pertama tidak boleh. Lalu yang kedua, dengan employee ID 201 dengan nama Ford, departemen ID itu diperbolehkan karena departemen ID-nya betul dan employee ID juga betul. Perintah pembuatan tabel untuk ilustrasi di atas yaitu create table employees, employee ID dengan tipe number, last name, variable char 2, not null, email, salary, commission pot, hire date, departemen ID number 4, constraint EMP depth sebagai foreign key, departemen ID, reference to departemen ID, constraint EMP email unique email. Keyword dari constraint foreign key. Berikut ini keyword yang ada pada constraint foreign key. Foreign key mendefinisikan kolom yang ada pada tabel anak. Reference mengidentifikasikan tabel dan kolom dalam tabel induk. On delete cascade, penghapusan baris independen dalam tabel anak pada saat sebuah baris pada tabel induk dihapus. On delete set null, mengkonversi dependent foreign key ke nilai null. Constraint check. Constraint check digunakan untuk mendefinisikan suatu kondisi yang harus dipenuhi oleh tiap baris data dalam tabel. Contohnya, salary number 2 constraint EMP salary min check. Salary lebih besar daripada 0. Menambahkan suatu constraint. Untuk menambahkan suatu constraint digunakan perintah alter tabel. Penulisan alter table, nama tabelnya apa, add constraint, tipe kolom. Misal, menambahkan constraint foreign key pada tabel employees yang menunjukkan bahwa data manager harus valid atau berasal dari tabel employees. Alter tabel, nama tabelnya employees, add constraint EMP manager sebagai foreign key. Foreign key manager ID, reference employees to employee ID. Tabel alter. Menghapus constraint. Untuk menghapus suatu constraint juga digunakan perintah alter tabel. Cara penulisan alter tabel, nama tabel yang ingin dihapus, drop constraint nama tabelnya apa, drop constraint, nama constraint, tipe kolom. Untuk menghapus constraint manager, alter tabel employees, drop constraint EMP manager foreign key FK, lalu tabel alter. Untuk menghapus constraint primary key pada tabel departemen dan menghapus asosiasi constraint foreign key pada kolom employees departemen ID, alter tabel departemen, drop primary key cascade. Mendisable constraint. Untuk mendisable constraint digunakan klausa disable. Pilihan cascade digunakan untuk mendisable independent integrity constraint. Tentunya alter tabel employees disable constraint EMP underscore ID underscore PK cascade. Lalu untuk mengenable atau menghidupkan kembali untuk mengaktifkan kembali constraint digunakan klausa enable. Alter tabel employees enable constraint EMP underscore ID underscore PK. Cascading constraint. Klausa cascade constraint digunakan dengan klausa drop column. Klausa cascade constraint menghapus semua referensial integrity constraint yang merefer ke primary dan unique key yang didefinisikan pada kolom yang dihapus. Alter tabel T1 drop primary key cascade constraint. Alter tabel T1 drop primary key foreign key kolom 11 cascade constraint. Tabel user constraint menyimpan informasi tentang constraint. Kolom tipe constraint dapat berisi C untuk constraint check, R untuk referential integrity atau foreign key, P untuk primary key, U untuk unique. Select constraint name, constraint type, search condition from user constraint, table name, sampai employees. Akan muncul hasil sebagai berikut. Lalu untuk menampilkan kolom yang berasosiasi dengan suatu constraint, berikut ini untuk menampilkan kolom yang berasosiasi dengan suatu nama constraint yang ada pada view user cons column. Select constraint name, column name from user cons column, tabel name sampai dengan employees. Maka akan muncul constraint name dan column name. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.